Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, nomor 19 13 11 19 dari kelas 3A, program studi D3 Teknik Elektronika. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan mengenai proyek mandiri yang telah saya buat untuk mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi dan Telemetri mengenai sistem DCS, lemari pengering kue beras menggunakan Wonderware InTouch dan kendali PID. Baik, selanjutnya mari kita berkenalan dengan apa itu DCS. DCS atau Distributed Control System merupakan sistem yang merangkum dan mengolah data serta mengorganisasikannya ke berbagai tipe pengendalian proses secara terpadu dan real time. Nah, di mana untuk kelebihan dan kekurangannya dibandingkan SCADA ini bisa dilihat waktu pemrosesannya memang DCS lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan SCADA. Nah, selanjutnya untuk protokol komunikasinya untuk SCADA beragam, bisa dilihat di layar, dan untuk DCS ini terbatas untuk beberapa komunikasi saja. Tetapi, proses engineer DCS ini lebih mudah karena bisa dikerjakan dengan proses engineer yang memahami proses proses kontrol dan tidak membutuhkan banyak orang gitu, walaupun jumlah I/O yang dibutuhkannya banyak, tetapi sistem DCS ini mengutamakan safety atau keamanan dibandingkan dengan sistem SCADA. Baik, selanjutnya mari kita lihat perancangan mekaniknya. Selanjutnya berikut adalah perancangan dari mekanik alat lemari pengering ini. Untuk peletakan komponen ini kita letakkan di atas lemari pengeringnya. Selanjutnya mari kita ke perancangan elektronik, di mana di perancangan elektronik ini terdapat satu Arduino Uno yang dihubungkan dengan sensor LM35 sebagai pembacaan suhu, lalu diteruskan dengan outputnya ini output PWM yang digunakan untuk mengendalikan SSL25DA, dan di mana di sambungan tersebut terdapat simulasi saklar atau simulasi kerusakan. Nah, di mana SSR ini terhubung lampu pijar dan tegangan AC 220 volt. Selanjutnya ada sinar pantul yang kita buat menggunakan LDR, di mana D1, RP1 dan R1 dan LDR ini digunakan untuk memberikan sinyal pantul ke dalam HMI untuk memastikan apakah aktuator menyala atau tidak. Baik, selanjutnya mari kita ke pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ke perancangan PID, di mana hasil dari tuning akhir PID yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mendapatkan hasil KP-nya 420 dengan TI-nya 0,01 dan TD-nya 0,09, di mana untuk nilai tuning ini menghasilkan error steady state dan overshoot-nya ini di bawah 5% ya. Dengan steady state, error steady state itu sama dengan 0. Nah, untuk penjelasan mengenai cara mendapatkan parameter kendali ini, teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya yang membahas mengenai proses pengeringan kue beras dengan kendali PID. Baik, selanjutnya mari kita ke pembahasan program. Baik, selanjutnya ini adalah perancangan untuk program yang dimasukkan ke dalam Arduino, di mana tambahan dari program ini yaitu dengan menambahkan komunikasi antara Arduino dengan OPC menggunakan serial address. Nah, sebagai berikut. Nah, di mana untuk program ini sebelumnya sudah dibahas di video sebelumnya di channel YouTube saya. Baik, selanjutnya mari kita ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita melihat perancangan mekanik dan elektroniknya, mari kita melakukan perancangan softwarenya, yaitu menggunakan Wonderware InTouch, di mana yang pertama kita rancang adalah konfigurasi untuk username atau security-nya, di mana security yang kita buat ini kita bagi ke dalam 3 buah kategori aksesnya. Yang pertama ada admin, di mana admin ini memiliki akses level tertinggi. Nah, ini untuk username-nya, dan untuk password nanti kita bisa coba langsung ya. Nah, yang pertama fasilitasnya ini ada BFD, PFD sampai ke shutdown dan log off. Nah, di mana admin ini bisa mengakses semua apapun informasi atau melakukan kendali di HMI-nya. Jadi bisa mengakses, mau menyalakan, mematikan, mau menghubungkan ke database, mau itu dia melihat loop diagramnya atau PFD-nya, PNID-nya, dan
sebagiannya. Bisa juga mengatur configure user. Nah, selanjutnya yang kedua ada operator. Nah, operator ini tingkatnya di bawah dari admin. Nah, akses level yang kita rancang ini berada di nilai 5000. Nah, untuk nilai akses level ini akan menentukan disable atau tidaknya tombol yang nanti bisa diakses oleh username-nya atau usernya. Nah, di mana operator ini bisa mengakses mirip seperti admin, cuma perbedaannya kita bisa lihat di operator tidak ada shutdown dan tidak ada change user, configure user maksudnya. Nah, karena tidak sembarangan orang bisa mematikan atau menyalakan HMI. Nah, maka dari itu yang bisa menyalakan dan mematikan HMI-nya ini hanya admin gitu untuk untuk pengaksesan HMI pertama dan untuk menonaktifkan HMI-nya. Selanjutnya yang terakhir ada guest. Guest ini kita ibaratnya seperti tamu atau pengunjung yang datang misalkan ke industri atau ke perusahaan. Nah, di mana guest ini hanya bisa mengakses VFD dan log off saja. Karena ditakutkan apabila guest bisa mengakses yang lainnya, nah selain bisa menimbulkan bahaya, bisa juga data-data atau informasi penting bisa dicuri seperti itu. Nah, selanjutnya ada perancangan alarm. Di sini alarm kita rancang dalam 3 kondisi. Yang pertama ada normal, warning, dan danger. Nah, untuk normal sendiri untuk suhunya berada di kisaran 35 derajat Celcius, di antara 35 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Nah, statusnya maka itu normal, di mana lampu hijau pada alarm HMI ini akan menyala terus-menerus. Nah, selanjutnya ada kondisi warning. Nah, warning ini terjadi pada saat suhu lemari ini kurang dari 35 derajat dan suhu lemari atau suhu lemari lebih dari 45 derajat, maka indikator lampu orange akan menyala berkedip di HMI. Nah, sampai tombol ACK di HMI-nya ditekan, maka akan menampilkan warna lampu indikator orange saja. Nah, sampai apabila suhunya naik terus dan naik atau turun terus, misalkan untuk kondisi danger ini kita set apabila suhu lebih kecil dari 30 derajat atau suhu lebih dari 50 derajat, maka lampu merah atau lampu danger indikator danger akan menyala dan berkedip sama seperti lampu warna orange sampai ACK-nya ditekan. Selanjutnya kita lanjut ke tabel sequence. Nah, tabel sequence ini adalah step atau hubungan antara input dan output, di mana untuk inputnya sendiri kita ada mandatory, lampu, maintenance, PID, tuning. Yang ini ada yang di lapangannya berupa switch, ada yang diatur di HMI. Yang pertama atau step pertama yaitu pada saat mandatory no atau saat mandatory belum dinyalakan, maka tombol disable PID, SSR ini heater ya, dan SP ini akan menyala, di mana kita tidak bisa mengakses sampai pada step selanjutnya. Pada saat mandatory yes, maka tombol disable ini akan no, untuk disable ini semuanya akan no, dan tombol set point akan bisa diakses. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa langsung memberi pada set point. Nah, pada saat mandatory menyala dan lampu indikator switch lampu dinyalakan di HMI, maka ini adalah untuk mengatur SSR, untuk mengatur nyalanya driver heater yaitu SSR, karena driver SSR akan menyala dan indikator sinar pantul akan mati. Nah, dimana di sini karena menyala dan ini masih menggunakan default, belum ke PID tuning, jadi hanya yang responnya itu adalah tombol SSR-nya akan menyala atau lampunya akan menyala seperti itu. Selanjutnya pada saat maintenance no, maka kondisinya sama seperti pada saat kondisi sebelumnya, tetapi untuk indikator maintenance-nya tidak menyala. Selanjutnya pada saat maintenance menyala, maka SSR akan mati, di mana untuk karena ininya mati. Nah, untuk tombol set point-nya masih ada, masih bisa diakses. Nah, kemudian untuk disable-nya kembali menyala. Mohon maaf, untuk ini salah ya, harusnya tidak bisa diakses. Nah,
Ini tombol disable nyala kembali, sinar pantulnya menyala karena heaternya mati dalam kondisi mati. Nah, kemudian output maintenance-nya menyala. Nah, selanjutnya pada saat kondisi mandatorinya menyala tetapi PID tuning-nya tidak, maka untuk akses mentuning secara manualnya tidak bisa diakses, hanya bisa mengakses untuk set point-nya saja. Nah, selanjutnya apabila mandatorinya yes dan PID tuningnya juga diaktifkan atau ditekan tombolnya, maka SSR menyala. Kemudian parameter tombol untuk mengatur parameter KPT, ITD, PID-nya juga menyala atau bisa diakses, dan SP-nya juga sama bisa diakses. Mungkin untuk sekuensial tabel sequence seperti itu. Nah, mari kita ke perancangan. Nah, di sini adalah tampilan secara garis besarnya atau secara rancangan yang telah dibuat. Kemudian ada block flow diagram, di mana block flow diagram ini menunjukkan alir atau diagram alir dari plan yang kita buat, di mana dari PC akan mengakses heater, di mana heater juga akan mengeluarkan panas dan membuat di pada lemari pengering itu terdapat akan berubah suhunya, atau misalkan kita panaskan gitu untuk mendapatkan set point yang diinginkan, di mana feedbacknya kita kembalikan ke sensor suhu. Nah, di mana pembacaan sensor ini kita kembalikan lagi ke PC untuk diproses gitu, baik ke PC ataupun ke dalam alat yang kita buat atau ke dalam microcontroller yang kita pakai. Selanjutnya ada proses flow diagram. Nah, untuk proses flow diagram ini ada heater dan lemari pemanas. Nah, di mana dari heater akan langsung memanaskan lemari pemanas seperti itu. Nah, untuk kodenya sendiri karena ini lemari pemanas, nah untuk kodenya ini kita pakai kode X101. Nah, untuk heaternya ini sesuai dengan standar, yaitu kita menggunakan heater untuk untuk nomornya itu adalah H_101 seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada PNID-nya, di mana PNID ini menunjukkan alirannya, gimana cara keseluruhannya seperti apa gitu. Cara keseluruhannya kita bisa lihat di sini dari HMI, dari PC-nya, untuk alamat PC-nya juga sama ya, karena ini dalam satu ruangan yang sama ya untuk alat yang kita buat ini. Di mana dari HMI menuju temperatur kontrol, di mana temperatur kontrol akan mengatur nyalanya heater akan mengatur suhu yang ada di lemari, kemudian di-feedbackkan menggunakan temperatur elemen, kemudian ke temperatur juga. Nah, dikembalikan lagi ke temperatur kontrol seperti itu. Oke, nah ini adalah loop diagram dari alat yang kita buat. Nah, untuk loop diagramnya ini yang pertama untuk maintenance-nya dulu. Nah, ini maintenance-nya kita menggunakan saklar atau button. Nah, dimana saklar ini terhubung ke pin D4 Arduino Uno R3. Kemudian untuk PCC-nya terhubung ke sebelahnya, dimana pada saat maintenance dinyalakan maka input high akan masuk ke pin digital 4 dan akan mengirimkan feedback melalui node atau melalui kabel USB. Nah, dari USB ini langsung terhubung ke HMI yang kita buat seperti itu. Selanjutnya ini untuk sensor ya, untuk sensor LM35, di mana kita bisa lihat LM35 mempunyai 3 pin, data, ground, dan VCC. Nah, di mana data, ground, dan VCC ini untuk datanya kita hubungkan ke analog input 0. Nah, untuk ground dan VCC-nya ya seperti bisa dihubungkan ke VCC 5 volt, menggunakan ke PCC, dan ground juga dihubungkan ke ground, di mana disambungkan menggunakan USB ke plan yang kita buat. Gitu. Nah, untuk node ini di sini sebenarnya node ini tuh dimaksudkan tambahan kabel USB, karena apabila menggunakan kabel USB Arduino Uno kan pendek, jadi kita memerlukan ekstensi tambahan untuk USB-nya seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini untuk plan-nya itu heater ya. Di sini kita menggunakan SSR25DA, kemudian lampu yang kita gunakan lampu AC, lampu pijar lebih tepatnya. Nah, dimana kaki satunya terhubung ke kaki
kaki di sumber AC-nya, yang satunya lagi terhubung ke kaki yang ada di SSR, di mana coilnya ini sendiri terhubung ke Arduino Uno R3 melalui yang satunya pin D6 dan yang satunya lagi ke ground. Nah, di mana ada juga terdapat LED. Nah, LED di sini digunakan untuk menjadi sinar pantul atau men-trigger sinyal pantul. Apabila SSR-nya dalam keadaan on, maka LDR modul akan tetap membaca dengan sebelumnya setelah dikalibrasi dulu ya. Kita menggunakan modul di sana sudah disediakan untuk mengkalibrasi pada saat kapan gitu untuk memberikan sinyal high. Nah, setelah dikalibrasi ini masuk ke pin D8 untuk datanya. Nah, dari Arduino sama dihubungkan kembali menggunakan USB ekstensi. Nah, kemudian dihubungkan lagi ke USB dan dihubungkan ke HMI yang kita buat. Selanjutnya ada stateful diagram. Nah, untuk stateful diagram ini stateful diagram utama. Nah, untuk stateful diagram utama ini sama ya. Jadi pada saat tombol di start, maka akan masuk ke main login. Dimana apabila main loginnya bukan admin yang mengakses, maka akan terus looping di main login atau terus kembali lagi ke main login. Apabila yang mengaksesnya admin, maka akan masuk ke layar utama atau layar admin. Nah, dimana di layar admin ini kita bisa mengakses configure user, bisa langsung mengakses ke PID tuning, bisa melihat alarm, bisa mematikan HMI, bisa mengganti password, terus bisa mengakses database, dan bisa mengakses start stop enable-nya seperti itu. Nah, pada di layar admin ini misal kita logout. Nah, untuk logout sendiri apabila logoutnya sama dengan 1, maka akan langsung kita masuk ke standby login dan overviewnya ini maksudnya tampilannya gitu. Nah, di standby login ini kita bisa kembali lagi masuk ke admin, bisa mengakses lagi atas nama operator. Nah, operator juga aksesnya ini bisa mengakses database, bisa mengganti password, bisa melakukan tuning, bisa mengakses alarm, bisa mengakses start stop enable seperti itu. Nah, untuk guest sendiri ini guest hanya bisa mengakses untuk PFD-nya saja. Mungkin nanti akan dilihat di bagian-bagiannya gitu. Nah, yang pertama ini layar admin seperti yang tadi saya jelaskan. Layar admin ini bisa mengakses semuanya yang ada di HMI maksudnya. Nah, dimana seperti biasa untuk layar admin ini bisa mengakses loop diagram, bisa mengakses PNID, PFD-nya, dan BFD-nya. Nah, ini bisa dilihat untuk stateful diagramnya atau admin seperti itu. Selanjutnya ada loop diagram. Nah, loop diagram juga sebenarnya menampilkan untuk loop heaternya, loop LM35 dan loop maintenance yang tadi telah kita jelaskan di atas. Terus bisa menampilkan spesifikasi LM35 dan spesifikasi dari lampu pijarnya seperti itu. Nah, ini seperti biasa ya alurnya, dimana kalau misalkan kita ngaksesnya loop heater pada satu loop heater yang sama dengan satu ya yang akan ditampilkan loop heater seperti itu. Selanjutnya operator. Nah, operator juga tidak jauh berbeda, cuma perbedaannya tidak bisa mengakses configure user dan tidak bisa mengakses untuk men-shutdown dari HMI-nya. Seperti itu. Ini tidak jauh beda ya sama. Jadi kalau misalnya ngekliknya PNID, maka PNID, apabila kita kliknya PFD sama dengan 1 ya ke PFD lagi atau loop diagram seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, yang terakhir guest. Nah, guest ini ya ini hanya bisa melihat PFD, jadi ya tetap PFD terus, tidak bisa mengklik atau mengakses alarm atau mengakses melihat yang lainnya seperti itu. Baik, nah ini untuk alarmnya seperti tadi yang telah kita jelaskan ya. Jadi kalau kondisi normal ya pada saat suhunya itu di antara 35 derajat sampai 45 derajat Celcius, kalau lebih maka indikator kuningnya menyala. Nah, ini bisa kita lihat apabila suhu lemarinya lebih dari 45 atau kurang dari 35 derajat Celcius, ini indikator kuning menyala berkedip. Apabila kita ACK ya indikator berwarna kuningnya akan diam sampai suhunya kembali lagi ke kondisi normal. Atau apabila tetap naik, nah maka akan langsung ke kondisi danger atau yang indikator merahnya berkedip, dimana ini apabila suhu lemarinya lebih dari 50 derajat Celcius dan suhu lemarinya kurang dari 30 derajat Celcius. Sama apabila di ACK maka indikatornya akan diam sampai ke kondisi apabila misalkan suhunya turun. Nah, ini sama ya, kondisi warning lagi kayak gitu. Tidak bisa dari danger langsung ke normal gitu. Karena
karena suhu ini salah satu suhu ini tidak bisa pindah dengan secepat itu gitu. Ada penurunan dan kenaikannya pun tergantung dari heater yang digunakan seperti itu. Baik, ini start stop enable. Jadi karena kita hanya menggunakan satu buah heater, jadi pada saat heater on dan maintenance-nya 0 ya heater akan on. Tapi kalau misalnya maintenance-nya 1 dan heaternya 0 atau maintenance 1 ya heaternya akan off gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja bisa yang saya jelaskan mengenai perancangannya. Nah, mari kita langsung coba ke HMI yang telah kita buat. Baik, selanjutnya ini kita akan melakukan cek atau ujian terhadap security yang telah kita buat sebelumnya, dan ini adalah tampilan HMI yang akan digunakan nantinya. Ya, bisa kita lihat ini kita login sebagai admin, karena apabila login sebagai admin maka tidak bisa. Nah, ini kita coba konekkan ke database dan sudah terlihat bahwa sudah terkoneksi dengan database. Lalu kita coba diskonekkan dulu ya agar digunakan nanti saja. Oke, ini kita log off dan kita masuk. Ini kita masuk lagi menjadi operator. Oke. Nah, pada saat masuk operator, maka tools yang hilang itu adalah configure user dan shutdown. Kemudian untuk yang lain-lainnya itu masih ada. Nah, apabila kita masuknya guest, ini juga sama ya seperti yang telah kita rancang di yang tabel mengenai level akses itu. Nah, maka apabila tadi loginnya sebagai guest itu tidak bisa seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah kondisi menggunakan VID default dari program yang dibuat. Nah, ini kondisinya VID editingnya tidak dinyalakan dan tadi sebelumnya mandatory dinyalakan dan heater dinyalakan. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa melihat PNID dan lain-lainnya. Nanti sambil kita menunggu, sudah tertampil ini karena suhu awalnya tadi berada di bawah 30 derajat ya, karena untuk suhu di tempat ini di bawah 30 derajat, maka alarm heater akan menyala berwarna kuning seperti itu. Nah, apabila sudah masuk ke kondisi normal, maka alarm pada heater akan berwarna hijau. Dan ini kita bisa lihat di trends, ini sedang naik untuk suhunya, dan kita bisa lihat di gambar di layar dimana kondisi di lemari pengering lampu atau heaternya ini menyala terus. Bisa kita lihat pada layar bahwa sekarang kondisi alarm sudah masuk dalam kondisi hijau atau berwarna hijau untuk heaternya, menandakan ini sudah berada dalam kondisi normal. Nah, kita lihat ini sudah terus naik. Nah, pada saat respon mendekati set point yang telah diberikan, maka pada lemari pengering untuk heaternya akan berkedip seperti yang terlihat di layar. Nah, di sini kita bisa lihat tadi terdapat beberapa kali kedipan dari indikator sinar pantul, dimana karena ini kita menggunakan heaternya lampu dan kita menggunakan sinar pantulnya berupa LDR, maka sering terjadi beberapa kali error. Nah, ini salah satu contoh errornya. Terlihat ini kita lihat di trennya itu sudah steady state ya, jadi di antara 39 sampai 40, karena ini kita menggunakan pembulatan, jadi terlihatnya 39 40 yang terlihat di keterangan seperti itu. Selanjutnya mari kita melakukan simulasi kerusakan, di mana pada saat saklar kerusakan ditekan, maka indikator sinar pantul akan memberikan respon ke HMI, yaitu menandakan bahwa heater tidak menyala. Apabila dimatikan lagi, nah untuk heaternya akan kembali menyala.
Lalu yang selanjutnya kita melakukan simulasi maintenance, di mana pada saat simulasi maintenance semua tombol akan terdisable di kontrol, di mana lampu akan mati. Nah, sampai tombol maintenance kembali dinyalakan atau diubah kondisinya. Nah, pada saat diubah kita nyalakan kembali, maka heater akan kembali menyala. Oke. Nah, selanjutnya mari kita melakukan PID tuning atau menggunakan mode PID tuning. Nah, ini kita bisa lihat di sini saya akan mencoba melakukan tuning pertama. Ini kita menggunakan tools yang disediakan, yaitu pada saat PID tuning ini kita atur set point-nya dulu. Pada saat PID tuning di on kan, maka akan terdapat indikator memasukkan KP, TI, dan TD untuk mengendalikan PID-nya. Nah, kita masukkan dulu. Sudah terlihat pada layar bahwa pada lemari pengering respon yang diberikan itu lampunya berkedip karena proses tuningnya masih materi belum selesai. Nah, ini kita lihat, ini untuk proses tuning yang pertama, dimana untuk responnya ini sendiri lambat gitu ya, bisa dibilang. Nanti kita bisa percepat video ini. Saya sudah memasuki kondisi warning di mana suhu sudah melebihi dari batas yang ditentukan. Ini terus naik grafiknya. Nah, ini terus naik. Ini sudah suhunya sudah lebih dari 49 derajat, ini sudah masuk ke 50. Dimana sesuai spesifikasi yang telah kita tentukan sebelumnya, maka apabila suhu lebih dari 50, maka alarm berwarna merah akan berkedip sampai tombol aktifkan ditekan, di mana ini menunjukkan kondisi danger atau bahaya. Selanjutnya itu mari kita lakukan percobaan tuning yang kedua, yaitu menggunakan parameter KP, TI, TD yang sebelumnya sudah diperlihatkan di awal, yaitu menggunakan KP-nya 420, TI-nya 0,01, atau ini saya masukkan 0 dan TD-nya itu 1. Nah, dimana bisa kita lihat untuk responnya ini sendiri, bisa kita lihat di layar. Ini di sini sudah mulai kedip-kedip untuk untuk tampilan di lemari pengeringnya. Mari kita tunggu sampai kondisi heaternya dalam kondisi normal, karena ini masih dalam kondisi warning gitu, karena suhunya di bawah dari range normal. Ya, bisa kita lihat ini pada saat kondisi alarm heater fungsi normal, ini kita bisa lihat untuk responnya ini sendiri sudah mulai mendekati set point ya.
Walaupun untuk waktu yang diperlukan ini cukup lama dari saat plan dinyalakan untuk mencapai set point suhu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, di mana pada saat sudah menyentuh respon sudah menyentuh kisaran ke 40 derajat Celcius, maka pada plan lampu akan berkedip untuk menjaga suhu agar tetap dalam range tersebut. Di mana mungkin salah satu hal yang menyebabkan untuk pembacaan sinar pantul atau indikator apakah plan menyala itu berkedip seperti kita lihat di layar seperti tadi, untuk indikator warna merah heaternya berkedip. Walaupun itu tidak sering terjadi, namun apabila hal itu terjadi karena menggunakan sensor LDR, mungkin kita perlu mengatur lebih lanjut kalibrasi dari sensor LDR-nya ini agar sensitivitasnya bisa disesuaikan seperti itu. Nah, ini kita lihat pada saat kita coba naikkan suhunya menjadi 45 derajat, maka respon akan ikut naik dan menjaga suhu akan tetap berada di sekitaran range 44 sampai 45 derajat Celcius. Nah, seperti itu penjelasan mengenai sistem DCS lemari pengering kue beras menggunakan Wonderware InTouch dengan kendali BID. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengakses dokumen-dokumen terkait, teman-teman bisa akses di description box ya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar mengenai alat yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.